Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal berkaitan dengan operasi aljabar pada vektor secara geometris. Nah, saya sudah siapkan beberapa soal. Untuk soal yang pertama, kita akan melukiskan atau menggambarkan beberapa resultan vektor yang disajikan di soal ya, dengan diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C. Tapi saya akan bahas 2 soal saja, sisanya bisa kalian gunakan untuk latihan ya. Soal yang saya ambil yang mana ya? Yang D mungkin. Dengan yang F cukup ya. D dan F saya ambil sebagai contoh yang akan kita bahas kali ini. Oke, langsung saja saya tuliskan terlebih dahulu ya. Untuk vektor yang akan kita gambar adalah vektor 2A ditambah B. Oke. Di sini yang diperlukan adalah kita menggambar vektor 2A terlebih dahulu ya, karena yang disajikan di soal hanya vektor A. Vektor B sudah ada. Kita tinggal mengilustrasikan vektor 2A. Jadi saya coba buat dengan gambar yang lebih akurat ya, agar kita bisa membedakan mana vektor A, mana vektor 2A. Perhatikan vektor A dulu. Pangkalnya menuju ujung, itu kita bergerak ke kanan 2 satuan, ke atas 4 satuan. Kan begitu ya. Oke. Dan kita sepakat bahwa vektor 2A ini yang berubah, yang berbeda dengan vektor A adalah panjangnya menjadi 2 kali lipat. Lebih panjang dibandingkan vektor A sebelumnya. Mengenai arah masih tetap sama karena positif. Oke. Saya buatkan di sini. Titik pangkalnya saya buatkan dulu di sini, kemudian bergerak 2 ke kanan karena 2 kali lipatnya jadi 4 ke kanan, 1 2 3 4, kemudian ke atas 4 tadi ya, kita buatkan 2 kali lipat berarti 8 ke atas, 4 5 6 7 8. Nah, saya coba buatkan seakurat ini agar kalian bisa membedakan mana vektor A, mana vektor 2A begitu ya. Nah, kalau panjangnya menjadi seperti ini. Ya, jadi segini ya. Ya, dengan arah yang masih sama ya. Dengan arah yang masih sama. Oke. Nah, ini saya rapikan, saya bersihkan. Kita sudah mendapatkan vektor apa? Vektor 2A. Ya, vektor 2A. Kemudian vektor B karena sudah ada, kita tinggal langsung konstruksi penjumlahannya dengan 2A. Bagaimana? Kalau masih ingat, kita tinggal hubungkan vektor 2A dengan vektor B secara kontinu. Ya. Jadi pangkal vektor B itu akan berhimpit ya. Bisa dikatakan berhimpit dengan ujungnya vektor 2A. Saya buatkan vektor B dengan pangkalnya sudah bertemu atau berhimpit dengan ujungnya vektor 2A. Nah, ini kita gunakan metode segitiga ya pada penjumlahan. Ya, tekniknya seperti ini. Jadi tinggal kita menarik sebuah vektor yang pangkalnya adalah pangkal dari 2A dan ujungnya adalah vektor B. Tinggal ditarik sebuah vektor. Nah, ujungnya bertemu di ujungnya B. Sehingga vektor yang saya warnai dengan warna merah ini adalah vektor 2A ditambah B. Selesai. Seperti itu kira-kira. Ya, harus paham ya. Nah, sekarang lanjut ke soal yang kedua. Soal yang F saya ambil tadi kan. Itu kita akan menggambarkan vektor 2A dikurangi vektor B dikurangi lagi dengan vektor 2C.
Nah, ada pengurangan di sini yang akan kita ilustrasikan sebelum kita konstruksi gambarnya begitu ya, kita lukiskan vektornya. Kita akan bentukkan ya, bentukan pengurangan vektor ini menjadi bentuk-bentuk penjumlahan, karena sekali lagi konstruksinya kita menggunakan metode segitiga terhadap penjumlahan, sehingga kita dapat bentukan bahwa 2A ini akan kita tambahkan dengan vektor negatif B. Begitu juga ditambahkan dengan vektor negatif 2C. Nah, kita akan buatkan seperti ini dulu. Sehingga dalam gambar kita memerlukan vektor 2A di sini sama seperti yang D. Sudah ada vektor 2A ya. Saya akan gambarkan lebih ke bawah karena perlu ruang gitu ya. Oke. Nah, ini saya gambarkan ulang dulu vektor 2A yang konstruksinya sudah kita kerjakan tadi pada soal yang D. Oke, ini vektor 2A. Kemudian ada vektor negatif B di sini yang dijumlahkan dengan vektor 2A. Sekali lagi karena kita bermain penjumlahan, maka vektor negatif B ini kita hubungkan dengan vektor 2A secara kontinu. Maka vektor negatif B, nah di soal kan disajikan vektor B ya, bukan negatif B ya. Kalau masih ingat, vektor negatif B itu adalah vektor yang panjangnya sama namun arahnya menjadi berlawanan dari vektor B sebelumnya. Berarti vektor B kan seperti ini ya. Nah, panjangnya segitu tapi arahnya sekarang berlawanan dari vektor B. Nah, ini dia ya. Inilah vektor negatif B yang kita sudah hubungkan secara kontinu dengan vektor 2A. Karena kita lagi-lagi menggunakan konsep apa? Metode segitiga terhadap penjumlahan. Kemudian akan dijumlahkan lagi nih, ya. Bisa kita lanjutkan langsung kan? Untuk beberapa vektor kita langsung lanjutkan gambarnya. Kita akan jumlahkan dengan vektor negatif 2C. Nah, yang di soal apa namanya? Ada begitu ya. Vektornya adalah vektor C. Bukan vektor negatif 2C. Oke, vektor negatif 2C di sini ya memberi arti bahwa vektornya mempunyai panjang 2 kali lipat lebih panjang dari vektor C dan arahnya menjadi berlawanan karena negatif. Ini negatif 2 kali C, negatif 2 ini menyebabkan arahnya berlawanan dari vektor C sebelumnya dan panjangnya menjadi 2 kali lebih panjang. Sehingga kalau saya buatkan ya, vektor C kan dari pangkal ke kanan ke bawah sejauh 3 satuan. Sehingga kalau saya bisa buatkan berarti ke kanannya jadi 2 ya dari pangkal ya. Kemudian bawahnya jadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 2 ke kanan. Oke. Saya bisa gambarkan, saya bisa ilustrasikan bahwa vektor C itu menjadi negatif 2C dengan ilustrasi gambar yang berwarna merah ya. Dengan negatif 2C menjadi seperti ini. Arahnya berlawanan dan panjangnya menjadi 2 kali lebih panjang daripada vektor C sendiri. Sehingga kalau kita tarik ya, kalau kita tarik vektor yang menghubungkan titik pangkal awal 2A itu ya, dengan ujung mengarah ke posisi akhir ya. Akhir itu jadi ujungnya 2C. Kita tarik sebuah garis, sebuah vektor lah ya. Maka diperolehlah
garis atau vektor seperti ini. Nah, inilah yang mencerminkan vektor 2A dikurangi B dikurangi vektor 2C. Nah, itu soal jenis pertama yang kita diarahkan untuk menggambarkan sebuah vektor hasil dari operasi beberapa vektor. Jenis yang kedua. Ya, ini adalah soal jenis kedua. Jadi kita disuruh menentukan hasil jumlah vektor-vektor ya, ataupun pengurangannya dari gambar vektor-vektor yang sudah ada. Oke, satu persatu ya. Soal yang pertama, yang A, B ditambah vektor D, jadi vektor B ditambah vektor D. Dan kalau kita perhatikan pada gambar, vektor B ini, vektor B arahnya ke sana, ke kanan, dan vektor D, dan kebetulan vektor D ini sudah terhubung dengan vektor B secara kontinu. Maka penjumlahannya tinggal menarik vektor dari pangkal B ke ujungnya D. Nah, dalam hal ini vektornya adalah vektor A. Jadi yang mewakili vektor B tambahkan dengan vektor D adalah vektor A. Selesai. Nah, itu. Saya hapus dulu. Kita akan konstruksi coba yang B. Vektor B ditambah vektor F. Dengan cara yang sama ya. Vektor B, nah ini yang tadi vektor B dengan arah ke kanan, ditambahkan dengan vektor F yang kemudian sudah juga terhubung dengan vektor B secara kontinu. Maka yang mewakili hasil penjumlahannya adalah vektor C. Ya. Berarti yang B jawabannya adalah vektor C. Selesai. Yang C boleh kita coba. Vektor A ditambah vektor E ditambah vektor G. Saya hapus dulu untuk konstruksi yang tadi. Vektor A ditambah E dan ditambah lagi dengan vektor G. Vektor A seperti ini ya kan? Vektor A. Vektor A. Vektor E kebetulan juga sudah terhubung secara kontinu dengan vektor A. Dan vektor G juga sudah terhubung dengan vektor E secara kontinu juga. Dan vektor A ditambah vektor E ditambah vektor G itu akan sama dengan menarik vektor dari pangkalnya A menuju ujungnya G yang diwakili oleh vektor apa? Vektor C. Jadi vektor A tambah vektor E tambah vektor G ini adalah vektor C. Nah, ini jenis soal terakhir yang kita akan bahas pada kubus ABCD EFGH, gitu ya. Dan saya sudah sediakan kubus ABCD EFGH di sini. Kita akan gambarkan langsung apa yang diketahui ya. Diketahui vektor AB sama dengan vektor P. Nah, kalau saya gambarkan dalam kubus vektor AB di sini berarti vektor yang ruas garisnya AB ya dengan arah ya, sekali lagi dengan arah menuju B. Sekali lagi dengan arah menuju B. Inilah yang disebut dengan vektor P. Ya, vektor P. Lalu diketahui pula vektor AD dengan arah menuju vektor D yang disebut dengan vektor Q. Lalu vektor AE sendiri berarti ruas garis AE yang arahnya menuju E itu disebut dengan vektor R.
Nah, di sini kita akan mencari vektor df yang akan dinyatakan ke dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan dari vektor p, q maupun r. Oke, saya buatkan dulu yang mana sih disebut dengan vektor df. Ternyata vektor df ini kalau dalam bangun ruang kubus itu adalah salah satu diagonal ruangnya ya. Ini vektor df berarti ini arahnya kan menuju f ya. Nah, ini. Oke, dengan pangkal di d ya. Nah, sekarang untuk mencari vektor df saya berikan metodenya ya. Kita akan menggunakan metode segitiga terhadap penjumlahan lagi-lagi ya. Oleh karena itu, df ini kita akan bentuk ya. Kita akan konstruksi dari penjumlahan dua vektor lainnya begitu ya. Oleh karena itu, kita bisa memperhatikan ya, mengambil. Langkah pertama, perhatikan sebuah segitiga yang memuat df. Kalian bisa ambil yang mana saja. Salah satu yang memuat df dan mudah untuk kita lihat adalah segitiga BDF. BDF. Jadi perhatikan segitiga BDF. Kalau saya salin ulang, maka segitiga BDF bisa saya ilustrasikan seperti ini. Ini adalah vektor DF yang dimaksud. Kemudian ada vektor atau ada garis DB atau BD, dan satu lagi adalah garis BF. Nah, ini segitiga BDF yang kita gunakan ya sebagai segitiga bantu, yang dimana untuk menentukan vektor DF sebagai hasil penjumlahan dua vektor lainnya dan menggunakan metode segitiga terhadap penjumlahan, kita buatkan saja nih ya. Kita hubungkan dua vektor yang pangkalnya dari titik D mengarah ke ujung F ya secara kontinu. Berarti itu adalah vektor DB. Kemudian kita hubungkan vektor BF di sini secara kontinu. Nah, berarti bahwa vektor DF yang kita cari itu sebenarnya konstruksinya penjumlahan dari vektor apa? Vektor DB gitu ya. Karena arahnya ke B, habis itu dari B ke F ditambahkan dengan vektor BF. Tambahkan dengan vektor BF. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, vektor DB sendiri bukan vektor P, bukan vektor Q maupun bukan vektor R. Jadi harus dikonstruksi ulang atau dikonstruksi kembali seperti halnya kita mengkonstruksi DF. Tapi kalau vektor BF, nah ini ya. Nah, ini saya buatkan sebelahnya saja, di mana vektor BF di sini memiliki panjang dan arah yang sama dengan vektor apa? Dengan vektor AE, sama-sama rusuk tegak dengan arah yang sama kan dengan AE. Berarti BF di sini sudah bisa kita nyatakan ke dalam bentuk vektor apa? Vektor R. Jadi permasalahan di sini tinggal vektor DB saja. Nah, di mana yang perlu kalian perhatikan? Nah, dengan cara yang sama ya, kita mengambil segitiga yang memuat DB. Berarti kita perhatikan segitiga apa? Bebas. Salah satunya adalah segitiga yang memuat DB ADB atau ABD. Segitiga ABD. Nah, saya akan nyatakan ulang segitiga ABD di sini. Saya sketsakan saja ya. ABD ya. ABD ya. Seperti ini. Dimana yang kita cari adalah vektor DB. Vektornya adalah vektor A,
ini adalah titik A, titik B, dan titik D di sini. Yang karena kita mencari vektor DB, ya, ini arah DB kan ke sini ya. Kita juga konstruksi dengan penjumlahan dua buah vektor ya, dengan menggunakan metode segitiga. Ya, lagi-lagi kita tarik dari titik pangkalnya menuju B menggunakan penjumlahan antara vektor DA, kan begitu. Nah, ini kan kita hubungkan secara kontinu dengan vektor apa? Vektor AB, kan begitu. Ya. Jadi, kita dapatkan vektor DB ini itu sama dengan penjumlahan vektor apa tadi? Vektor DA ditambahkan dengan vektor AB. Nah, sekarang tinggal nyatakan vektor DA itu adalah negatif dari vektor AD, betul tidak? Karena arahnya berlawanan dengan vektor AD dengan ruas garis yang sama, ya. Berarti negatif dari AD. Ditambahkan dengan vektor AB sendiri, tidak perlu kita ubah karena sudah diketahui sebagai vektor B. Berarti negatif AD berarti akan sama dengan negatif vektor apa? Vektor Q. Ditambahkan dengan AB tadi saya sebut dengan vektor B. Nah, semua sudah dinyatakan dalam bentuk P, Q maupun R. Jadi konstruksi awal bahwa DF itu merupakan vektor DB yang ditambahkan dengan vektor BF, maka ini diperoleh vektor DB tadi adalah negatif Q. Ya, vektor negatif Q ditambahkan dengan vektor P, kemudian ditambahkan dengan apa? Dengan vektor BF yang sama dengan vektor R tadi ya. Nah, ini kalau kita urutkan kembali, maka diperoleh vektor P dikurangi dengan vektor Q ditambahkan dengan vektor R. Selesai. Nah, ini soal pilihan ganda bisa kita cocokkan, hasilnya adalah B. Tepat. Ya. Itu sekiranya latihan soal yang bisa kalian cermati. Selebihnya bisa dilatih-latih sendiri dengan soal-soal jenis maupun dengan tingkat soal yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.